Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudari semua. Haleluya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu tema, yaitu menjadi saksi kepada segala bangsa. Saya akan membagikannya melalui kisah sekilas dalam kehidupan seorang hamba Tuhan namanya Rasul Paulus. Ayat nas yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dalam Kisah Rasul 13 ayat 47. Ayat itu berbunyi demikian: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sebelum kita akan merenungkan ayat ini, saya akan bagikan sedikit tentang pelayanan Rasul Paulus. Saya akan membacakan beberapa ayat berikut ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 dan 25, kemudian pasal 13 ayat 1 sampai 3, kemudian nanti saya akan baca ayat 15 sampai 48, kemudian sampai ayat yang tadi kita sudah baca yaitu ayat 47 kita akan renungkan lebih mendalam. Firman Tuhan demikian. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan selanjutnya dikisahkan bahwa Saulus dan Barnabas pergi dan melayani di pulau Siprus, dan dia memenangkan jiwa, yaitu seorang gubernur yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gubernur pulau itu yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dari situ mereka ke tempat yang lain, yaitu ke Antiokhia, dan kemudian mereka melayani di sana. Antiokhia yang di Pisidia. Dalam kisahnya dikatakan demikian: setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat.
Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah aku berikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu itu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi diketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakannya kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Bab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dan Barnabas menjadi saksi kepada segala bangsa. Dia pertama-tama bersaksi kepada bangsanya, itu bangsa Yahudi. Kemudian mereka bersaksi kepada bangsa yang lain, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan, ayat nas yang kita akan renungkan, yaitu dikatakan dalam ayat ini, pasal 13 ayat 47, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menentukan seseorang untuk menjadi hambanya atau rasulnya adalah Tuhan sendiri. Di antara saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang pilihan. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Yang mengikut Tuhan Yesus mendapatkan terang sejati, dan orang itu akan menjadi terang. Jadi hidup saudara, siapapun saudara, seperti Paulus dan Barnabas, saudara adalah terang di tengah bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik kehidupan di sekitar kita. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang gelap. Gelap karena dosa, kejahatan,
kedurhakaan berkuasa atas seluruh umat manusia. Manusia mencari kesenangannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya sendiri, hidup dalam perkara-perkara yang sia-sia. Mereka hidup dan akan mati dalam kebinasaannya. Oleh karena itu tugas kita adalah menjadi terang. Menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsep menjadi terang itu artinya hidup dalam kebenaran di tengah ketidakbenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekecil apapun saudara, posisi saudara di tengah-tengah masyarakat, mungkin saudara bukan wali kota atau gubernur, saudara bukan pejabat tinggi, saudara orang yang biasa, orang yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpendidikan universitas, saudara bukan profesor di sebuah perguruan tinggi terkenal, tapi saudara dipakai oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk membawa kebenaran. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang lain yang belum mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang merasa tahu tentang Tuhan. Betul, iblis pun juga tahu tentang Tuhan. Tetapi mereka belum mengenal akan siapa Tuhan itu. Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus yang disaksikan oleh Rasul Paulus, yang ditentukan oleh Allah. Dia yang mati di atas Golgota untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Itulah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika saudara percaya kepada Yesus, bertobat dan menerima pemberitaan Injil, saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara dibebaskan dari segala dosa. Segala dosamu sudah diampuni dan saudara akan menerima yang disebut dengan keselamatan. Bagi saudara yang telah menerima keselamatan, saudara akan mengikuti jejak rasul-rasul seperti Rasul Paulus ini. Selama dia hidupnya mulai dari pertobatan sampai akhir hidupnya, saudaraku ingat kasih Tuhan, dia sebenarnya adalah seorang penjahat yang membunuh orang-orang percaya dan membinasakan jalan yang benar. Tetapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik pada tahun 37. Dan dia berubah luar biasa. Dan dia menjadi orang percaya. Dan dia diutus oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia pergi. Karena setiap orang yang menerima kuasa Roh Kudus akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus menjadi saksi. Dan kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul. Kita bisa membaca dalam surat-surat yang ditulisnya. Ada 13 surat Rasul Paulus. Itu menandakan bahwa dia berkarya membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sampai hari ini berita yang dia sampaikan terus berkumandang, terus menggema, yaitu kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian membagikan kesaksian kepada segala bangsa, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah? Saya berdoa supaya saudara menjadi saksi untuk segala bangsa, mulai dari rumahmu, mulai dari kehidupan lingkunganmu yang terdekat. Saya mendengar kesaksian ada seorang yang bekerja di pabrik, dan setiap istirahat dia berdoa. Dia membaca kitab suci, dia bersekutu dengan Tuhan, kemudian dia makan, kemudian dia bekerja lagi. Dia melakukan terus menerus, dan akhirnya teman-temannya bertanya, apa yang kamu lakukan di siang hari ketika sendirian? Dan dia katakan, aku bersekutu dengan Yesus Kristus Juru Selamatku. Apa yang terjadi? Pengaruhnya sangat luar biasa. Pekerja pabrik ini akan akhirnya memenangkan teman-temannya, karena teman-teman tertarik kepada kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dari perempuan pekerja pabrik ini. Saudara dapat dipakai oleh Tuhan hari ini. Apapun yang saudara lakukan, ibu rumah tangga, para pekerja di kantor, karyawan di pabrik, pegawai negeri, TNI, Polri, siapapun juga saudara, hakim, bahkan pengacara-pengacara, semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi sesuai dengan profesimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaralah saksi Tuhan pada hari ini, pada zaman sekarang. Tuhan Yesus memberkatimu. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang manggil kami untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang berbuat baik dan merasa percaya Tuhan, tapi mereka belum kenal dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Adalah tugas kami ya Tuhan, untuk memperkenalkan orang dengan pribadi Yesus Kristus.
Tuhan Yesus yang sederhana, Tuhan Yesus yang suci, Tuhan Yesus yang rendah hati, Tuhan Yesus yang murah hati, Tuhan Yesus baik dan penuh kuasa. Hamba berdoa ya Tuhan, ketika setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka merespon panggilan Tuhan untuk menjadi saksi. Roh Kudus dicurahkan dan mereka akan menerima kuasa sebagaimana janji-Mu Tuhan. Dan hari ini mereka menjadi saksi Tuhan di rumah mereka, di pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka, supaya mereka merasakan kehadiran-Mu yang sangat luar biasa. Bapa di surga, kalau saat ini mereka merasa hambar, mereka ragu-ragu, mereka merasa bosan sebagai anak-anak Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, segarkan iman mereka, bangkitkan iman mereka, sehingga mereka digairahkan kembali oleh kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Yesus Kristus, Engkau kekasih jiwa kami. Tidak ada yang menyamai kasih-Mu. Engkau luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu ini, disegarkan kembali, dibangunkan kembali imannya untuk menjadi saksi Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang telah membaca traktat, atau mendengar dari radio, atau mendengar dari membaca sendiri dari Alkitab, tetapi mereka masih ragu-ragu tentang kekristenan mereka Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam iman mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa berkati setiap anak-anak, pemuda remaja, orang dewasa, orang tua yang mau menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dengan tanda ajaib dan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun ke atas kami semua.